Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku di sini ingin membacakan untuk dia yang masih belum bisa memutuskan diri denganmu, ya. Dia di sini yang masih belum bisa putus dengan dirimu. Secara koneksi, secara energi, ya. Kita akan lihat di sini siapakah dia. Oke, kita punya energi book. Adalah orang lama yang pasti, orang lama, orang yang kamu jalani mungkin ya selama ini koneksinya mungkin hanya kamu dan dia yang tahu. Cerita lama ya, kita bicara mengenai cerita lama. Kamu udah ketemu sama dia ini mungkin sudah lebih dari 4 bulan lamanya ya, minimal 4 bulan. Dan aku juga ngelihatnya di sini dia itu kayak bergegas gitu loh. Dia tipe-tipenya adalah orang yang cepat dalam bertindak. Ketika dia suka sama kamu, dia punya gerakan cepat bertindak, ya. Aku sih ngelihatnya gini. Hubungan di antara kalian itu sebetulnya memang saling terikat. Nah, ini ada ring, ada fish bouquet, ya, saling terikat secara koneksi dan energi. Bisa aja dalam dunia nyata kalian juga sudah terikat dengan yang lain. Bisa aja kamu terkoneksi dengan pasangan orang, ya. Atau kamu yang sudah punya pasangan terjalin dengan si dia, gitu, yang lain. Aku bisa melihat sebetulnya pertemuan kalian itu ada yang di sini sembunyi-sembunyi atau secara tidak sengaja bertemu, ya. Dan ini hubungan pertemuan kalian sekarang ini sedang gak lancar. Ciri-cirinya kamu dengan orang itu, pokoknya dia yang tidak mau terputus koneksi denganmu, ya Allah. Ada Horseman's Book dan Dog. Artinya adalah ini satu hubungan yang memang cuman sebagian kecil orang tahu. Nggak semuanya tahu kamu punya hubungan dengan dia. Dan memang kalian itu lebih banyak menutup rapat hubungan ini. Tetapi ada komitmen kesetiaan di sana. Sudah berkali-kali mau putus, tetapi selalu ada cara untuk kembali, ya. Di sini dia tuh menganggap kamu adalah sebuah solusi, sebuah kunci dari hatinya. Dan aku juga melihat di sini walaupun kalian mungkin tidak bertemu atau gimana ya, tapi aku melihat masih ada tindakan-tindakan yang kayak kalian walaupun tidak bertemu, kayak ini loh, menghindari namanya konflik. Jadi ya udah santai aja, asal kamu ada, aku ada yang LDR, ada yang belum bertemu secara fisik di sini. Tapi soon ada rencana untuk ketemuan. Dia datang pada kamu dikala mungkin hubungan kamu lagi nggak baik dengan pasangan, atau dia dengan pasangannya di sini tuh sudah selesai, makanya dia bisa berkomitmen dengan kamu dan memang sedang mengejar itu. Yang sekarang lagi ditunggu adalah kesabaran ya, karena di sini sepertinya nggak lama lagi akan ada satu harapan yang terwujud. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian kita akan lihat untuk bagaimana perasaan dia sama kamu. Nanti aku akan buka untuk inisialnya ya, supaya kamu tidak mengandai-ngandai, mengira-ngira. Karena ini kan energinya adalah untuk orang banyak. Mungkin bisa nggak cocok, bisa cocok. Ada kartu Seven of Swords,
Two of Wands. Sebenarnya gini sih teman-teman, hubungan ini itu sebetulnya ada intriknya juga. Kamu kayak tarik-tarikan energi aja gitu loh. Kalau misalnya memang kamu lagi egonya tinggi, dia ngalah. Kalau misalnya dia egonya lagi tinggi, kamu yang ngalah. Dan ini kadang-kadang kalau marahan aja, kamu sama dia itu cuman kayak sebentar gitu loh. Marahnya kayak blar 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 blar. Habis itu ya udah selesai gitu aja, dan masih mempertimbangkan putus apa enggak gitu. Jadi aku bisa ngeliat sih hubungan ini adalah hubungan yang mungkin dijalaninya pada awal-awalnya tidak dengan jalur yang betul gitu loh. Kalian sembunyi-sembunyi mungkin ketemuannya, tetapi kalian tuh berusaha untuk mengikuti kata hati, ya, mengikuti kata hati. Cinta, ada rasa cinta, ada rasa sayang, dan ini terjadi kayak cepet gitu aja. Tiba-tiba kayak terjalin aja, ketemu sama orang ini, entah chatting, entah apa, kayak terjalin aja. Banyak emosi, banyak ego juga yang aku lihat. Cuman untuk putus tuh rasanya susah. Dan dia di sini sebetulnya kalau aku baca dari energi orang ini, walaupun dia kadang-kadang suka bohong sama kamu, tetapi bohongnya itu nggak parah kok. Dia tuh mungkin kayak kasih harapan, suka kasih harapan, iya nanti ketemu ya, walaupun dalam kondisinya di sini dia nggak bisa. Tapi dia pengen ada ketemu sama kamu. Tapi itu someday, kita nggak pernah tahu kapan. Dan di sini sebetulnya dia bukan tidak mau ketemu, tapi kondisi dia itu yang lagi mencari waktu atau mencari sebuah ketenangan. Jadi kalau misalnya dia mau ketemu sama kamu, dipastikan semuanya harus happy, tidak dalam semua keadaan tertekan. Misalnya dia lagi ada masalah terus ketemu kamu, tuh kayaknya susah. Nah, di sini kalau aku bilang dia itu sebetulnya pengen menjalani banget hubungan ini tanpa banyaknya sebuah rencana. Jadi tuh dia adalah orang yang gak ingin berencana lagi, tapi ingin menjalani aja gitu loh, dengan pakai perasaan, dengan semampu dia buat meyakinkan kamu bahwa ya aku tuh serius gitu loh. Kalau kamu menjauh, pasti orang ini ciri-cirinya adalah kayaknya pengen ngejar kamu aja, ya kan? Dia akan ngejar kamu ketika kamu tuh menjauh, ketika kamu tuh udah kayak gak interesting. Kamu kayaknya udah tahu dia tuh siapa, karena kamu udah kenal dia udah lama ya. Mungkin sebenarnya gini teman-teman ceritanya, kamu tuh harusnya jadi sama dia kala itu, tetapi mungkin takdir itu kayak membuat cross. Jadi kamu jalannya kemana, dia kemana, entah dia menikah, kamu menikah, atau kamu single, dia menikah, ya pokoknya bisa kebalikan gitu, terus ketemu gitu. Untuk kayak apa ya, kalau kita bilang sebuah tujuannya itu penyeimbang. Nah, kamu sama dia itu sebetulnya entah nanti jadi atau enggak, karena kita semuanya tuh tergantung yang maha kuasa. Tapi hidup kamu itu walaupun dia bagaimana, kamu tuh lebih baik ada komunikasi sama dia, karena dia adalah orang yang bisa ngebuat hati kamu tuh adem gitu. Ya entah walaupun dia tidak sebaik itu ya, mungkin dia banyak kurangnya dibandingin sama orang-orang yang kamu kenal, atau mungkin apa ya, dia terlalu banyak kasih harapan gitu ya. Cuman sebetulnya kedepannya dia tuh ingin apa namanya ya, mentaati apa yang dia udah ucapkan, atau memenuhi janji-janji yang udah dia ucapkan. Karena kartu Knight of Cups itu sebetulnya bukan asal bunyi sih, tapi lebih kepada memang dari kata hati spontan ngomong gitu ya. Dalam alam bawah sadarnya aku pikir dia juga cukup sadar kok untuk dia tuh mencintai kamu banget. Dan di sini memang energinya tuh kayak lagi berjuang. Kita kan lihat ya, orang yang berjuang tentang kamu itu adalah orang yang berjuang dalam sisi pekerjaan. Ya, dalam sisi pekerjaan, dalam sisi peluang. Dia sedang mengadu nasib nih sekarang.
ini lebih kepada perencanaan masa depan loh. Ya, jadi eh, aku bisa bilang kamu mungkin terhubung sama orang yang pemikirannya itu udah berpikir berapa tahun lagi ke depan aku harus gimana, bisa hidup nggak aku. Jadi dia tuh kayak berpacu dengan keadaan. Aku lihatnya berpacu sama keadaan, dan di sini aku bisa ngelihatnya juga terutama dari keluarga, kesejahteraan ya, hidup dan lain-lain. Dia lagi berpacu sama itu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya aku udah nggak punya masalah keuangan atau masalah pekerjaan atau masalah apapun, aku tuh baru bisa memberikan semuanya sama kamu. Kalau sekarang ini, jujur aja kamu masih belum bisa untuk mengandalkan orang ini. Apakah sebaiknya kamu putusin dia? Ada kartu The World. Sebetulnya gini, untuk memutuskan tuh juga enggak. Ya, kalau The World itu ibaratnya lepaskan dulu aja. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo, tetap menjalani aja, tapi nggak usah dikasih waktu dia harus kapan, kecuali kamu udah ngebet untuk menikah gitu loh. Biarkan semuanya itu berjalan sesuai dengan transformasi yang semesta berikan kepada dia. Kan nggak mungkin dia berubah, kamu nggak ada perubahan. Siapa tahu rezekinya datang dari kamu duluan, sehingga kamu bisa ngangkat derajat dia, dan lain-lain. Sekarang, kamu tuh cuma cukup untuk menjaga fokus dengan apa yang sudah kamu punya aja dulu. Untuk dia, itu bisa kapan-kapan kok kamu ambil, gitu ya. Dia toh tidak kemana. Selalu ada kesempatan yang terbuka, dan kamu tuh harus memanfaatkan waktu kamu tuh untuk fokus sama diri kamu sendiri dulu. Gitu. Kalau sama dia nih sambil jalan aja sebenarnya. Tuh. Ada kartu Six of Cups ya. Energinya itu masih kayak akan selalu kembali ya. Energi kalian tuh akan selalu kembali kok. Kalau kamu fokus kemana, dia kemana, kamu nanti akan ada koneksi lagi sama orang ini. Gitu loh teman-teman. Kita akan lihat di sini orang yang tidak ingin putus sama kamu. Tuh, energinya adalah energi yang masih bertahan. Ya, dia selalu bertahan sama kamu. Karena aku melihatnya, ya, dia sudah yakin kamu tuh adalah masa depan yang baik untuk dia. Jadi kamu gak usah takut dia jalan sama siapa atau ngapain. Koneksi kalian itu udah kayak karma. Ya, ini hubungan karma loh. Karmic relationship kamu sama dia, yang memang akan selalu menimbulkan persimpangan-persimpangan. Akan gini, kalau karma itu semakin jauh semakin kangen, semakin dekat semakin bermasalah. Kalian harus cari cara bagaimana bisa menyatukan energi satu sama lain, supaya ya udah kalian tuh bisa sejajar aja, sejalan aja gitu. Kan enak ya, misalnya kita punya teman yang memang kita bisa anggap soulmate, kita punya teman atau friend with benefit yang memang benar-benar kita butuh ketika kita mau curhat, dia bisa kenal kita, dan itu menyeimbangkan energi. It's okay. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalnya statusnya kamu nggak sendiri, dia nggak sendiri, jadikan ini sebagai soulmate aja, karena memang kamu ada karma sama dia. Dan itu karmanya masih berjalan sampai kalian benar-benar bisa melepaskan. Ini susah. Udah karmik. Memang kalian punya past life, punya cerita. Yang mau tahu mengenai past life bisa cek aja di deskripsi di bawah ya, hubungan kamu sama dia. Itu udah di Potato Tarot kok. Udah lama sering aku deskripsikan. Kalau yang udah pernah buka ya nggak usah dibuka lagi. Intinya, di sini ketika kamu berhubungan dengan orang ini, ada sebuah perubahan sikap, kedewasaan. Itu yang kalian bisa dapat satu sama lain. Dengan ngobrol, kalian itu bisa makin kuat secara energi pendewasaan gitu loh. Misalnya kayak bertumbuh bersama. Terus dia tahu kamu, dia nasehatin kamu, kamu juga nasehatin dia. Itu loh yang menjadi pupuk kuatnya hubungan kalian. Nggak usah, kalau kalian udah punya pasangan, apalagi sudah berumur, nggak usah mikir pacaran-pacaran lah. Ya, pikirin aja kestabilan hidup kamu sama dia. Oke, kamu punya
ibaratnya punya penasehat pribadi, dia juga nganggap kamu penasehat pribadi gitu loh. Jadi hubungan yang saling berinteraksi aja, nggak usah mikir yang terlalu berat gitu loh. Kalau kalian sudah punya pasangan, nggak usah mikir aku mau ceraikan pasanganku, kamu ceraikan pasangan, nggak usah. Tapi kalau yang single, nggak ada salahnya ini dipersatukan ya, tapi dipersatukannya nggak sekarang, kamu harus tunggu sampai dia bisa memfluktuasikan kembali keadaannya ya. Gimana rasanya kalau misalnya kalian nggak sejajar, pasti kan akan jadi pembicaraan orang ya, gitu teman-teman. Tuh, pada dasarnya orang ini itu memang setia sama kamu. Dia memang punya komitmen untuk hubungan jangka panjang. Mau ini hubungan tertutup, tetapi kalian tuh kayak punya sakral promise gitu loh di masa lalu, aku lihatnya ya. Dan ini kalian berdua itu sebetulnya secara tidak sadar ya, kalian tuh sama-sama kayak pembuka sebuah rejeki. Misalnya kalian gak pacaran, tetapi dengan energi yang baik antara kalian berdua, itu jadi kayak datangin energi positif. Dan aku bisa merestui kalian karena hubungannya adalah hubungan yang aku pikir ini spesial gitu loh. Gak pacaran tapi hubungan spesial. Bukan hanya FWB-an ya, tapi ini banyak arti, hubungan yang sangat berarti. Kalau dibilang hubungan spesial itu ya hubungan yang memang dalam. Nggak cuma dari kata-kata selingkuh, tapi ini berkomitmen. Susah kan? Contoh lah, gini aja deh. Anggaplah kalian cowok sama cowok, tapi saling nyambung. Kayak brotherhood, sisterhood. Nah, kayak gitu. Yang misalnya kalian mau pacaran juga nggak bakal bisa, karena cowok sama cowok. Bisa aja sih kalau hari gini. Tapi ya, nggak normal ya. Dia punya Sun, Moon, Rising ini ya. Libra, Gemini, Leo, Virgo, Cancer, dan Aries. Kalian bisa cek aja Sun, Moon, Rising-nya dia. Sun, Moon, Rising itu bukan zodiak doang loh ya. Sun, Moon, Rising itu misalnya aku Taurus, Moonku Gemini. Nah itu muncul tuh. Kalian harus cek Sun, Moon, Rising. Carilah di Google cara mengecek Sun, Moon, Rising itu seperti apa, supaya kita tidak gagal paham dengan pembacaan tarot. Oke? Karena tarot itu kan juga bicara mengenai astrologi, mengenai apa namanya, perputaran juga. Ini kan masuknya ke astrologi modern. Ya, ini dia. Tuh, aku buka 12 huruf yang sekalian bisa cek namanya ada. Kalau namanya salah satu aja ada, Sun, Moon, Rising atau ininya ada, ya udah. Itu berarti sudah 80% pembacaan ini bisa terrealisasi. Jika tidak, maka ya hanya 60% ya. Salah satunya nggak ada, ya 60% aja. Nggak usah berharap banyak. Lagi-lagi pembacaan ini itu bisa cocok bisa tidak, ya, karena ini sifat general reading. Kalau yang mau cocok banget, yang tidak harus meyakini pembacaan ini, kamu bisa langsung hubungin aku di kolom deskripsi di bawah ya. Pesannya, Sang Hyang Wenang, mulailah dengan mengolah cinta, rasa, dan karsa dengan kejernihan batin, akan mudah menerima dan memahami suatu pesan baik untukmu. Heninglah sesaat, karena kebeningan dan kejernihan akan memberikan jawaban. Gak usah ngoyo. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you when I see you. Selamat istirahat, ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.